Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wiyanidias, mahasiswa Pendidikan Informatika semester 7 Universitas IFET. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 peran data mining. Peran data mining terdiri dari 5. Yang pertama ada estimasi, yang kedua ada prediksi, ketiga klasifikasi, keempat ada clustering, dan kelima ada asosiasi. Algoritma data mining atau metode dari data mining tersendiri ada 5. Yang estimasi ini terdiri dari menggunakan metode linear regression, neural network, support vector, machine, dan lain-lain. Selanjutnya ada prediction, sama dengan estimasi. Kemudian ada classification, menggunakan naive Bayes, K-NeRST, C45, ID3, CART, linear discriminant analysis, dan lain-lain. Dan yang keempat ada clustering. Clustering tersendiri menggunakan K-MENS, K-MEDONS, self-organizing, map atau SOM, dan fuzzy K-MENS, dan lain-lain. Kemudian ada association atau asosiasi menggunakan FP ground, a priori, dan lain-lain. Saya akan menjelaskan tentang estimasi. Untuk estimasi itu menerka sebuah nilai yang belum diketahui, misalnya menerka penghasilan seseorang ketika informasi mengenai orang tersebut diketahui. Metode yang digunakan antara lain point estimation dan confidence interval estimation, simple learning regression, dan correlation dan multi-type regression. Yang kedua ada prediction. Prediksi untuk memperkirakan nilai masa yang akan datang. Misalnya memprediksi stok barang 1 tahun ke depan atau 2 bulan ke depan. Nah, di sini fungsi prediksi tersendiri mencakup metode neural network, decision tree atau pohon, dan K-NeRST. Yang ketiga ada classification atau klasifikasi, merupakan proses penemuan model atau fungsi yang menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data dengan tujuan untuk dapat memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya tidak diketahui. Jadi bisa dibilang itu semacam pengelompokan hampir saja, tapi dibedakan sesuai dengan konsep atau kelas datanya. Dari sini menggunakan untuk klasifikasi menggunakan metode neural network, decision tree, K-NeRST, dan naive Bayes. Untuk yang tadi kan prediction itu kan menggunakan neural network, decision tree, dan K-NeRST. Sedangkan untuk yang klasifikasi itu ada tambahan menggunakan naive Bayes. Selanjutnya yang keempat ada clustering. Clustering itu atau pengelompokan, mengidentifikasi data yang memiliki karakteristik tertentu. Nah, di sini misalnya untuk clustering tersendiri, misal kita mau mengkelompokkan salah satu jenis mobil, namun beda warna. Jadi misal antara Honda dengan semacam mobil lainnya itu bisa dikelompokkan sejenis. Jadi memiliki karakteristik tertentu. Dalam metode ini, dalam fungsi ini antara lain menggunakan hierarchical clustering, metode K-MENS, dan soft organizing maps atau SOM. Nah, yang kelima itu ada asosiasi. Dinamakan juga analisis atau keranjang pasar, di mana fungsi ini mengidentifikasi item-item produk yang kemungkinan dibeli konsumen bersamaan dengan produk lain. Metode atau algoritma dalam fungsi ini adalah a priori, GSP, FB ground, dan GRE algorithm. Selanjutnya ada proses dari data mining. Yang pertama itu ada himpunan data, yaitu pemahaman dan pengolahan data. Jadi kita bisa mencari data yang akan kita kelola, jadi kita memahami dulu
data yang akan kita kelola dan akan kita proses di data mining. Selanjutnya yang kedua ada menggunakan dari himpunan data mining itu ada yang namanya data pre-processing atau data cleaning, data integration, data reduction, dan data transformation. Nah, untuk yang kedua ini menggunakan metode data mining, yaitu pemilihan metode sesuai karakter. Misalnya ada kita bisa memilih karakter apa yang sesuai dengan data kita. Misalnya ada estimasi atau prediksi atau klasifikasi atau clustering atau asosiasi. Jadi kita menyesuaikan data yang akan kita proses. Selanjutnya setelah menggunakan kita memilih metode, kita lanjut untuk ke hasil untuk menjalankannya. Nah, nanti di menjalankannya ini menggunakan hasilnya akan berupa pola, model, rumus atau pohon atau ruler atau cluster. Jadi nanti ada yang bentuknya nanti hasilnya misal kita menggunakan estimasi. Nah, estimasi ini pasti hasilnya nanti akan menjadi rumus. Nah, atau kita menggunakan klasifikasi, nanti kita hasilnya juga bisa menjadi tree. Jadi kita sesuaikan dengan metode yang kita pilih. Selanjutnya setelah kita mendapatkan hasil atau sebuah rumus, nah selanjutnya kita ada yang namanya evaluasi. Nah, di sini nanti evaluasi ini untuk melihat atau mengevaluasi hasil data yang kita kelola tadi. Selanjutnya dataset atau himpunan data. Di sini yang kita lihat ada atribut atau fitur atau dimension. Nah, di sini ada yang namanya atribut ya. Biasanya kita kenal yang namanya atribut. Nah, di sini ada kelas, label, dan target atau tipe. Di sini di data mining ini ada salah satu contoh iris, bunga iris. Ini contoh dari bunga iris ya. Bunga iris tersendiri dibagi menjadi 3 kelompok. Ada iris sentosa, iris versicolor, atau iris viginica. Iris sentosa itu semacam aslinya ya. Kalau iris versicolor itu pastinya versi warnanya. Dan untuk yang viginica ini sepertinya untuk kurang tahu ya kayaknya saya itu. Di sini untuk tipenya ada record atau objek atau sampel. Dan yang kedua ada nominal di sini ya, maaf. Ini harusnya panahnya di width atau centimeter ini. Nominal itu adalah nilai secara kategori. Jadi tergantung contoh data kita itu termasuk kategorinya itu berapa, nilainya berapa. Untuk numerik sendiri itu nilai secara umum. Selanjutnya ada himpunan data. Atribut adalah faktor atau parameter yang menyebabkan kelas atau label atau target terjadi. Nah, di dalam software yang akan nanti saya jelaskan, saya akan menjelaskan tentang apa saja atribut dalam software itu, yang termasuk dari parameter ada yang namanya itu RapidMiner. Nah, next untuk yang kedua jenis dataset ada 2 yaitu private dan public. Private dataset yaitu dataset dapat diambil dari organisasi yang kita jadikan objek penelitian. Misalnya objek penelitian kita mau di bank, rumah sakit, industri, pabrik, perusahaan jasa, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua yaitu public dataset. Dataset dapat diambil dari repositori publik yang disepakati oleh para peneliti data mining. Contohnya itu menggunakan HTML, ORG, IO, kemudian bisa kita sampelkan di seperti ini, UC, Reposit, Acidic, ADDK, Predictioni, IO.
Kemudian ada tren penelitian data mining saat ini adalah menguji metode yang dikembangkan oleh peneliti dengan public dataset, sehingga penelitian dapat bersifat comparable, repeatable, dan variabel. Nah, yang kedua ada metode data mining. Nah, di sini ini ya yang sudah saya jelaskan yang awal tadi, sesuai 5 peran data mining itu ada estimasi menggunakan linear regression, natural network, support vector mesh, dan lain sebagainya. Oke, kita next aja. Selanjutnya yang ketiga ada pengetahuan atau pola model. Nah, di sini yang saya jelaskan tadi tentang rumus atau hasil setelah kita memilih metode yang kita pilih. Nah, yang pertama ada rumus. Biasanya ini digunakan untuk yang estimasi. Nah, nanti kita akan menemukan suatu rumus. Kedua ada decision tree atau pola keputusan seperti yang di gambar ini. Ini ada salah satu contoh tentang decision tree atau pohon keputusan. Yang ketiga ada tingkat kolerasi. Yang keempat ada rule atau aturan menggunakan then, lulus tepat waktu. Yang kelima ada cluster. Nah, di sini contohnya untuk cluster ini bisa kita pilih ya sesuai dengan metode yang kita pilih tadi. Yang keempat ada evaluasi atau akurasi, error, dan lain sebagainya. Di sini ada estimasi errornya tuh root mean square error atau RMC SI. Nah, untuk yang prediksi itu error root mean square error ya sama dengan estimasi. Yang ketiga ada classification, itu biasanya ada dua, confusion margin atau accuracy, rock curves atau area under curves aus. Yang keempat ada clustering, yang ada dibagi dua, internal evaluation yaitu David Bolt Index, Dunn Index, dan Index. Yang kedua external evaluation, Red Measure, F Measure, Jack Index, Walkes, Mellow Index, Confusion, Martix. Yang kelima association atau asosiasi, Leaf Cards, Leaf Fraction, Precision, dan Recall. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu software data mining, yaitu RapidMiner. Adalah platform perangkat lunak data ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh perusahaan dengan nama yang sama, yang menjadikan lingkungan terpadu untuk pembelajaran mesin atau machine learning, pembelajaran mendalam atau deep learning, penambahan teks atau text mining, dan analisis prediktif atau predictive analysis. Nah, untuk fitur RapidMiner tersendiri itu menyediakan prosedur data mining dan machine learning termasuk ETL atau extraction, transformation, loading, data processing, visualisasi, modeling, dan evaluasi. Yang kedua ada proses data mining tersusun atas operator-operator yang nestable dideskripsikan dengan XML dan dibuat dengan GUI. Yang ketiga ada mengintegrasikan proyek data mining, WK, dan statistika R. Nah, atribut data mining tersendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada atribut atau karakteristik fitur dari data yang menggambarkan sebuah proses atau situasi. Contohnya ada ID atau atribut biasa. Yang kedua ada atribut target. Atribut target yang menjadi tujuan untuk diisi oleh proses data mining. Contohnya label, clustering, dan weight. Nah, tipe nilai atribut pada RapidMiner itu ada 10. Yang pertama saya bukakan ya. Saya bukakan contoh RapidMiner-nya. Nah, ada tipe nilainya itu ada 10.
Ditunggu sebentar ya. Nah, di sini. Nah, ini yang namanya parameter ya. Di sini ini repository atau kita memasukkan data kita. Di sini juga ada sampelnya, sampel data. Di sini ada contoh-contohnya. Kalau kita mau memasukkan data kita sendiri, bisa masuk di import data. Terus kita menggunakan masuk di database atau main komputer. Kemudian di sini operator atau kita memilih metode yang kita akan pilih, seperti misal comments. Di sini ada comments, nanti bisa ditarik di sini. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk hasilnya kita coba dulu ya. Kita coba menggunakan Gulp. Nah, kemudian saya akan menggunakan metode di sini banyak metodenya ya. Bentar. Nah, di sini saja ya, kita akan selanjutnya di save Gulp, terus langsung saja. Nah, ini langsung kita tarik di sini, kemudian kita jalankan. Nah, ini hasil dari atau example set ya, hasilnya ini. Berarti untuk di sini yang ada di Rivet Gulp ini hasilnya ada yang ini. Outlook sunny, overcast, rain atau hujan. Di sini temperatur, suhunya, humidity, wind, bisa atau tidak, bisa, manusia bisa main golf karena cuacanya panas atau panas banget, atau bisa jadi juga hujan. Nah, itulah. Nah, untuk tipe nilai atribut pada RapidMiner itu ada nilai nominal, nilai secara kategori. Yang kedua ada binominal, nominal 2 nilai. Untuk yang nomor 3 itu ada polinominal atau nominal lebih dari 2 nilai. Untuk yang keempat ada numerik, nilai numerik secara umum. Yang kelima ada integer, bilangan bulat atau himpunan bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Yang keenam ada real atau bilangan nyata, gabungan bilangan rasional dan irasional. Yang ketujuh ada teks bebas tanpa struktur. Yang kedelapan ada date time atau tanggal dan waktu. Yang ke-9 ada date atau tanggal. Yang ke-10 ada time atau hanya waktu saja. Kemudian ada data dan format data. Jadi di RapidMiner ini pasti ada yang namanya format data. Data yang menyebutkan objek-objek dari sebuah konsep. Yang kedua ada metadata, menggambarkan karakteristik dari konsep tersebut. Yang ketiga, dukungan format data, biasanya ada Oracle, IBM DB2, Microsoft Word SQL, Server, MySQL, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada repository. Menjalankan RapidMiner untuk pertama kali akan menanyakan pembuatan repository baru. Yang kedua, repository ini berfungsi sebagai lokasi penyimpanan terpusat untuk data dan proses analisa data. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.